Sejarah singkat Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh seorang tasawuf terkenal yang berasal dari Bukhara yaitu Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandiyah yang lahir pada tahun 717 Hijriah. Tarekat ini dijadikan bukan hanya sebagai pengembangan ilmu Islam yang memiliki cara-cara tertentu di setiap bagiannya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu tetap beribadah dan mengamalkan ajarannya di jalan Allah dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat merupakan suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Bukan hanya sebagai ilmu bagian dari Islam, tarekat juga memiliki pemahaman sebagai lembaga atau organisasi. Tarekat yang menjadi kelembagaan memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu Tarekat Naqsyabandiyah. Nama dari Naqsyabandiyah dikenal dalam dunia Islam pada abad ke-7 Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tarekat Naqsyabandiyah ialah tarekat Nabi Muhammad SAW yang diajarkan dan diasuh Bahauddin Syekh Naqsyabandi, dan diamalkan oleh murid-muridnya. Dalam prakteknya ia mengamalkan ilmu yang tiga, yakni ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, dan mengasuh murid-muridnya mengamalkannya. Usaha kaum sufi dalam menyebarkan tarekat di Indonesia sangatlah besar. Hal ini disebabkan karena pemimpin dari agama Islam di Indonesia merupakan syekh-syekh tarekat dan guru-guru suluk. Di Indonesia tarekat ini berkembang pesat sejak tahun 1840 oleh Syekh Jalaluddin di Minangkabau. Setelah itu, dilanjutkan oleh menantu beliau bernama Syekh Kadirun yang lahir di Pangkalan Brandan pada 1917 dan wafat pada Mei tahun 2002 yang merupakan pemimpin tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera Barat. Tarekat berasal dari bahasa Arab, torik yang artinya jalan petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah dengan ajaran yang ditentukan oleh sahabat dan tabi'in, turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung-menyambung dan rantai-berantai. Tarekat Naqsyabandiyah merupakan suatu jalan untuk membentuk jiwa dengan luas seperti lautan. Ciri yang menonjol dari tarekat Naqsyabandiyah adalah pertama, diikutinya syariat secara ketat, keseriusan dalam beribadah, kedua, upaya yang serius dalam mempengaruhi kehidupan dan pemikiran golongan penguasa serta mendekatkan negara dengan agama. Naqsyabandiyah sendiri berasal dari dua suku kata yakni, Naqsi artinya ukiran atau gambar yang dicap pada sebatang lilin atau benda lainnya dan Badun yang artinya samudera. Pengertian ini dimaksudkan bahwa tugas utama dari tarekat ini adalah mengukir hati manusia yang luas dengan kalimat Allah. Syekh Buya Salman Daim mendirikan juga memimpin tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah yang berpusat di Desa Bandar Tinggi sejak tahun 1960 pada bulan Januari dan mendirikan rumah suluk pada tahun 1970. Sebagai tempat ibadah bagi para pengikut tarekat juga untuk mengembangkan ajaran tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah sekaligus sebagai pusat perkembangan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Adapun ilmu tarekat Naqsyabandiyah yang diperoleh Dr. Buya Syekh Salman Daim awalnya berasal dari Syekh Muhammad Zain Siregar pada tahun 1958 di Laut Tador. Kemudian Buya Sepuh kembali belajar tarekat dari Tuan Syekh Muhammad Daud Rokan di Basilam pada tahun 1960. Lalu Buya Sepuh diamanahkan untuk meneruskan ilmu tarekat kepada Syekh Muhammad Ali pada tahun 1962. Setelah belajar dari Syekh Muhammad Ali, beliau dipertemukan oleh Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin untuk kembali menimba ilmu tarekat pada tahun 1965, dan Buya Sepuh menamatkan 17 tingkatan ilmu tarekat yang berasal dari Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin dan meneruskan silsilahnya. Awal berdakwah menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah pada tahun 1960 oleh Dr. Syekh Salman Daim, yang pada mulanya memiliki murid sebanyak 7 orang. Murid-murid tersebut berasal dari wilayah sekitar Bandar Tinggi. Pada tahun tersebut tarekat belum dibuka untuk umum, namun masyarakat umum yang ingin beribadah diperbolehkan melaksanakan ibadah di musala tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah. Adapun ilmu tarekat yang dikembangkan oleh tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah yang dipimpin oleh Dr. Syekh Salman Daim ini ialah ilmu fikih dengan mazhab Imam Syafi'i dan 3 imam lainnya, ilmu tauhid dengan mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari dan ilmu tasawuf dengan mazhab Junaid Al-Baghdadi dan Bahauddin Al-Bukhari Naqsyabandi. Pada awal penyebaran tarekat Naqsyabandiyah yang dilakukan oleh Dr. Syekh Salman Daim melalui dakwah, di mana dakwah tersebut pertama kali dilakukan dengan belajar di bawah pohon-pohon rindang dan menghadapi berbagai kendala.
Pada umumnya kendala yang dialami merupakan masalah dana dan juga alat transportasi untuk berdakwah. Selain itu kendala lain di tempat dakwah merupakan kehidupan warga yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Setelah berkeliling ke daerah-daerah untuk berdakwah menyebarkan tarekat Naksabandiyah, yang pada awalnya antara desa dengan desa, kemudian perlahan berkembang antara kabupaten dengan kabupaten hingga lebih luas lagi penyebaran dakwah yang dilakukan hingga ke mancanegara seperti Singapura, Thailand dan lain-lain. Sehingga untuk memudahkan para pengikut tarekat melakukan kegiatan ibadah salah satunya ialah ibadah suluk, maka dibangunlah rumah ibadah suluk di setiap daerah yang memiliki banyak pengikut dari tarekat yang dipimpin oleh Dr. Buya Syekh Salman Daim. Salah satu rumah ibadah suluk tarekat Naksabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah ini berada di Kelurahan Marendali Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan dengan kota Medan. Rumah ibadah suluk ini berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 2 hektar, yang mana tanah yang digunakan untuk membangun rumah ibadah suluk ini merupakan tanah bekas lahan perkebunan yang dikelola oleh PT PN 2 atau dulunya merupakan lahan PT PN 9. Rumah ibadah suluk ini resmi difungsikan untuk melaksanakan kegiatan ibadah suluk pada saat di penghujung tahun 2012.